Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'al huda ila yaumiddin wa ba'du. Allahumma la sahla ila ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inni na'udzu bika min ilmi la yanfa' wa min qalbi la yakhsha' wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu laha. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pujian tertinggi hanya bagi Allah, yang mana dengan rahmat dan kasih sayangnya kita diberikan kembali kesempatan untuk mengisi waktu kita, mengisi hari Jumat yang mulia ini, ya, waktu yang spesial ya, di antara hari-hari yang lainnya, ya pemimpinnya hari, ya penghulunya hari, yaitu hari Jumat, ya, yang mana di hari ini, maka Allah tidak hanya berikan kesempatan bagi kita untuk mengulang kembali kesempatan yang sebelumnya telah datang kepada kita untuk memperbanyak amal soleh kita, namun di hari ini kita diberikan keistimewaan, ya, banyak sunnah yang bisa dijalankan di hari ini, ya, banyak sekali keutamaan yang ditawarkan, yang diberikan oleh Allah di hari ini, ya, mulai dari banyak bersolawat, ya, dan juga bersedekah dan amalan-amalan lainnya yang dilipat gandakan pahalanya ketika kita lakukan di hari ini. Masya Allah. Masya Allah. Maka kita tentunya berharap apa yang diberikan oleh Allah hari ini kita pergunakan sebaik-baiknya, yang mana salah satunya ialah mengisi waktu kita, ya, di antara pekerjaan-pekerjaan dunia kita, maka kita sempatkan untuk bertolabul ilmi, ya, duduk dulu sejenak, ya, kemudian mendengarkan, menyimak bacaan dari teman kita, ya, yang dari sini Masya Allah, semoga Allah berikan kepada kita amalan yang diridhoi olehnya. Amin Allahumma amin. Dan juga ilmu mengenai kalamnya, tentang cara membacanya, ya, yang juga nanti insya Allah membuka ilmu-ilmu yang lain, membuka tabir ilmu yang lain dari tahsinul Quran. Semoga sampai kepada kita, semoga kita kelak kemudian dijemput oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Baik, salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan dari lidah-lidah kita. Ya, senantiasa tercurahkan tidak hanya kepada Rasulullah, tapi juga kepada istri-istri beliau, kepada para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, para ulama, dan orang-orang yang teguh memegang sunnah sampai yaumil akhir kelak. Dan kita salah satunya. Amin. Allahumma amin. Baik, kita buka pertemuan kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, akhwati, kita akan sama-sama murojaah hari ini tentang hukum mad. Ya, kita mulai buka pelajaran baru, yaitu pelajaran ke-7 dari kitab Asy-Syafi'i, hukum mad. Yang mana? Sebentar. Seperti ada tamu ya. Sebentar ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fun ya, ternyata memang ada tamu. Mat, hukum mat. Ya, kita pelajari hari ini, kita murojaah kembali hukum mat ya. Yang mana hukum mat itu sendiri, ya, mat terbagi menjadi dua, ya, yaitu mat asli atau yang biasa kita kenal dengan mat tabi'i. Ya, mat tabi'i adalah apa saja mat tabi'i? Yuk, sambil murojaah yuk. Ketika kita temui ada huruf berharokat, Harokat yang bertemu dengan huruf alif untuk fathah. kemudian Kasroh bertemu dengan bertemu dengan ya sukun. Domah bertemu dengan waw sukun. Doma bertemu dengan waw sukun. ya, atau ada juga yang menyebutkannya dibalik ya. Seperti alif sebelumnya fathah gitu ya. Ya, sukun sebelumnya kasroh. Kemudian waw sukun sebelumnya dhammah. Jadi ya yang kita kenal sebagai mat tabi'i atau mat asli. Yang mana di sini kita akan pelajari lebih luas lagi ya. Kalau yang kita kenal dengan mat tabi'i itu merupakan mat asli, namun dalam mat asli ini ternyata ada mat-mat yang lain juga. Jadi mat tabi'i itu adalah yang termasuk ke dalamnya, gitu ya. Nah, apa sandarannya? Ternyata seperti ini. Jadi mat kuat ya, kemudian mat tilah sugro dan mat tabi'i harfi. Kita perhatikan ya. Mat asli boleh catat ya. Mat asli ialah mat yang dia tidak dipengaruhi oleh sebab hamzah atau sukun ya. Namun di dalamnya terdapat salah satu dari huruf mat. Jadi mat asli ini ya, mat asli ini ialah mat yang tidak dipengaruhi oleh sebab hamzah atau sukun. Tetapi di dalamnya terdapat salah satu dari huruf mat. Jadi matnya masih murni ya. Adapun kita lihat ya di kotak bawah ya, kita lihat di situ termasuk bagian dari mat asli, yaitu yang pertama mat iwad, yang kedua mat silah sugro atau mat silah qasiroh ya, dan mat tabi'i harfi. Kita lihat persamaan di antara ketiga mat ini ya, dijelaskan di sini bahwa panjang harokatnya 2 harokat saja. Jadi masing-masing dibaca 2 harokat. Itu persamaannya ya. Jadi semua mat asli itu dibacanya hanya berapa? Hanya 2 harokat. 2 harokat. Jadi hanya 2 harokat. Sebentar. Ya, apa ya? Baik. Mat iwad terjadi apabila waqaf atau berhenti ya pada huruf yang berharokat fathatain. Fathatain. Misalnya ya, kita temui di surat apa ya? Di surat Al-Kahfi kalau nggak salah ada ya. Coba kita sambil buka mushaf nggak apa-apa ya. So, kita lihat di surat Al-Kahfi ayat pertama kalau nggak salah.
surat ke-18 ya. 293. Nah, oh di sana harokatnya fathah ya. Ya, kemudian kita lihat di ayat yang kedua. Ya, kita lihat di ayat yang kedua. As-solihati anna lahum ajran hasan. Hasan. Nah, dia tulisnya hasanan. Maka kita berhentinya bukan hasanan, tapi hasanan. Iya. Maka harokat fathatennya, ya, harokat fathatennya itu kita ganti ya, mengganti menjadi alif, bukan fathah ya, menjadi Alif. fathah. Bukan fathah, afwan, menjadi alif. Afwan ya, ini banyak banyak pengalihan, jadi saya kurang fokus. Afwan. Ya, jadi digantikan dengan alif ya. Kita dibacanya hasana, bukan hasanan. Nah, seperti itu. Tapi ini ketika waqaf ya. Maka coba kita lihat kalau masing-masing pegang mushaf, lihat di awal ayat yang ke atau di akhir ayat yang ketiga ya. Fihi, terus apa lanjutannya kalau kita berhenti di akhir ayat ketiga? Abada. Abada. Nah, Abada. abada. Kemudian lihat lagi di ayat yang ke-6. Coba kalau di ayat yang ke-6 maka akhirannya apa? Kita baca Asapa. Asafa. asafa. Nah, itulah yang disebut dengan mat iwat. Matiwat. Kemudian selanjutnya ada mat silah turo. Silah artinya bersambung ya. Terjadi bila hak domir sebelum dan sesudahnya bukan sukun. Ya, coba bisa coret-coret nggak di sini ya? Terjadi bila hak domir. Nah, hak domir ini bentuknya ada dua ya. Bisa yang begini ya, atau yang begini. Nah, bentuknya hanya dua ini saja. Ya, bentuknya hanya dua ini saja. Jadi bukan yang seperti ini ya. Enggak ya. Karena apa? Karena hak domir ini ada atau diletakkannya di ujung kata. Maka kalau hanya seperti ini, ya, ini hanya biasanya kan di tengah kalimat ya, di tengah kata. Maka ini bukan hak domir. Hak domir itu bentuknya seperti ini. Tapi tidak semua yang bentuknya seperti itu merupakan hak domir. Karena hak domir sendiri adalah, boleh dicatat, ya, hak domir ialah hak yang menunjukkan kata ganti orang ketiga mudzakkar, ya. Yang belajar bahasa Arab mungkin akan lebih mengerti ya. Afwan ulang Ustazah, kecepatan. Oh, baik. Hak domir adalah hak yang menunjukkan kata ganti orang ketiga sudah Sudah Ustazah. orang ketiga dalam bentuk mudzakkar. Zakkar Ustazah. Mudzakkar. Sebentar saya hapus dulu semua gambarnya. Kemudian saya coba tuliskan di chat ya.
Mudzakkar. Seperti ini. Ya, mudzakkar. Atau disebut, jadi hak dhamir itu disebut juga mufrad, mudzakkar, ghaib. Sudah? saja Belum. Baik. disebut apa? Mufrad mudzakkar goib. Mufrad, mudzakkar, ghaib. Sambil nanti saya catat di sini ya, biar nggak ada yang tertinggal ya, bisa nyusul catatannya. Syaratnya apa? Syarat dari matsilah sughra ini ya. Syarat dari matsilah sughra. Syarat matsilah sughra. Yang pertama ialah tidak didahului maupun diikuti oleh huruf sukun. Ya. Jadi sebelum dan sesudah hak dhamir ini tidak ada huruf sukun. Kemudian bertemu atau huruf setelahnya ya, kalau bertemu itu ya, bertemu dengan selain hamzah. Nah, itu syarat yang pertama. Dan kemudian yang kedua, berlaku ketika wasol. Berlaku ketika wasol. Nah, sudah kok nomor satu lagi, afwan ya. Dua, berlaku ketika wasol. Oh, tipe ya, balik lagi dia ke angka 1. Itu syarat yang kedua ya, diperbaiki aja di catatannya ya. Ternyata Iya. tipe handphonenya. Baik. Berlaku ketika wasol saja. Contohnya, kalau saya baca begini, innahu kana, ya, ketika saya waqaf pada huruf hal, maka jadi bacanya seperti apa? Innahu. Kalau berhenti di huruf H-nya, jadinya mana? Inna. Jadi H-nya jadi apa? Mati. Tadinya Wasol. dhamma menjadi apa? Wasol. Menjadi Sukun. sukun, betul, menjadi sukun. Maka itu tadi yang disebut dengan hak dhamir. Innahu, inna. Berarti sebelum hak dhamir, harokatnya fathah. Sudah memenuhi syarat ya. Innahu ka. Setelahnya pun fathah. Memenuhi syarat juga yang pertama. Syarat yang kedua. Selanjutnya ya. Tidak diikuti oleh atau bertemu dengan selain hamzah. Innahu ka. Nah, maka huruf kaf
Yang setelahnya adalah huruf kaf, bukan huruf hamzah. Maka ini memenuhi syarat bahwa ia adalah hak dhamir. Nah, kemudian yang selanjutnya berlaku hanya ketika wasol saja. Wasol saja. Karena dia menyambung kata yang pertama dengan yang kedua. Innahu, kata yang pertama. Kana, kata yang kedua. Kalau kata yang maka dia tidak baca matnya. Hanya innah. Innah. Maka dia gugur perannya sebagai hak dhamir atau mat sila sugro. Dia gugur perannya sebagai mat sila sugro. Karena tidak ada yang disambung olehnya ya. Hanya berhenti pada hak dhamir saja. Ya, seperti itu. Baik. Setelahnya ada mat tabi'i harfi. Mat tabi'i harfi. Yaitu setiap alif pada huruf muqatta'ah. Hurufnya ha, ya, to, ha, ro. Apa itu huruf muqatta'ah? Apa yang sudah terdapat? Huruf muqatta'ah itu apa? Awal Al-Quran ya. Allah yang tahu. Siapa yang mau coba jawab? Bu Eha, coba tadi jawab apa Bu Eha? Suaranya Bu Eha kalau nggak salah ya. Huruf yang hanya Allah yang tahu. Terdapatnya pada apa Bu Eha? Depan ini awal surat. Beberapa Hmm, awal surat. di beberapa awal surat ya, tidak semuanya tapi hanya sebagian. Ada berapa surat yang diawali dengan huruf muqatta'ah? Ada? Ada berapa? Ada 29 surat ya. Jadi Allah memulai 29 surat dari berapa? Berapa surat dalam Al-Qur'an kita? 114. 14. 14. Jadi dari 114, 29 diantaranya ialah surat-surat yang diawali dengan huruf muqatta'ah. Dan memang hanya Allah yang mengetahui maknanya. Maka ada dua tugas kita terkait dengan huruf muqatta'ah ini. Ada dua. Ya, boleh dicatat. Saya tuliskan kembali ya di kolom chat. Dua tugas kita mengenai huruf muqatta'ah. Satu, mengimani bahwa itu adalah firman Allah. Jadi bukan sekedar syair ya. Yang kedua, membacanya dengan sesuai membacanya sesuai dengan aja. Membacanya sesuai dengan yang diriwayatkan. Ya. Ini tuh dua tugas kita ya. Jadi teman-teman, huruf muqatta'ah ini dulu diturunkan oleh Allah pada, kalau bangsa Arab itu kan pada zaman itu mereka sangat suka bersyair ya. Suka banget bikin-bikin syair, menyampaikan sesuatu itu dengan syair gitu. Nah, saat-saat seperti itulah Allah menurunkan surat-surat ini dengan beberapa huruf-huruf muqatta'ah ini yang merupakan syair, kalau mereka yang paham ya, maksudnya di bangsa Arab sendiri mereka itu bukan berarti paham maknanya ya, tapi syair yang terdengar tuh indah gitu ya. Luar biasa banget bagi mereka ketika turun huruf muqatta'ah ini, yang mana hanya Allah yang tahu maknanya. Namun kalau kita perhatikan, coba kita perhatikan surat apa ya
Kita mau buka surat apa yang ada huruf muqatta'ahnya? Al-Baqarah ada. Sin. Oh, coba kita Oh, lihat. Yasin. Sin. Kita lihat contohnya 3 surat saja ya, coba ya. Di Al-Baqarah, kita buka ayat pertamanya. Ya, Alif lam mim. Alif lam mim. yang ada terjemahannya ya. Coba kita lihat terjemahannya. Ya, Alif lam mim. Kemudian dzalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin ya. Lihat setelah ayat pertama, kemudian di ayat kedua Allah katakan, kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan padanya. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Ya. Kemudian di surat lain, coba kita buka lagi surat yang lain. Ya, kita perhatikan maknanya ya. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Ini merupakan petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Kemudian coba di surat apa selanjutnya? Coba di surat ini, surat Al-A'raf. Coba ya, Al-A'raf ya. Ya, Alif lam mim shad. iya. Lihat terjemahnya di ayat yang kedua setelah dicantumkan huruf muqatta'ah diikuti dengan ayat yang kedua, maknanya inilah kitab yang diturunkan kepada Muhammad. Maka janganlah engkau sesak dadanya karenanya, agar engkau memberi peringatan dengan kitab itu dan menjadi pelajaran bagi yang beriman. Ya. Terakhir kita lihat di surat Hud. Coba ya. Di surat Hud, kalau di mushaf saya di halaman awalnya itu di sana ya. Halaman 221 kalau di mushaf saya. Ya, surat Hud, kita lihat yang pertama. Ya. Alif lam ra. Alif lam ra langsung disambung dengan kalimat inilah kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi dan dijelaskan secara terperinci, yang diturunkan dari sisi Allah yang maha bijaksana, maha teliti. Nah, jadi apa kesimpulannya? Biasanya setelah huruf muqatta'ah, Allah tegaskan, ada penegasan tentang Al-Quran. Jadi biasanya huruf muqatta'ah diikuti dengan penegasan dari Allah tentang Al-Quran. Ya, seperti itu ya. Baik, itu tadi tentang huruf muqatta'ah. Nah, berkaitan dengan mad tabi'i harfi, maka huruf muqatta'ah tadi, ada yang tahu jumlah hurufnya ada berapa? 5 ya. Ada berapa? Semua 3. huruf 5. ada? Ada 5. Nanti ada 5. 5. Tuh, 2. 5. Nah, bukan. Huruf muqatta'ah seluruhnya ada berapa? 5 hanya sebagian di antaranya. 14 Ustazah. 14, betul. Jadi huruf-huruf muqatta'ah totalnya berjumlah 14 huruf. Ya, silakan dicatat ya. Ada 14 huruf yang mana 5 di antaranya merupakan mad tabi'i harfi. Jadi kalau ada di lafaz tadi yang sudah kita baca alif lam ra. Ya, perhatikan cara membacanya. Alif lam ra. Maka ro-nya hanya dibaca 2 harokat saja. Berbeda dengan lam, ya. Beda juga dengan alif. Ya, nanti kita pelajari di pertemuan berikutnya, mudah-mudahan ketemu ya nanti ya. Tapi yang kita garis bawahi di sini, mad tabi'i harfi ialah ya, huruf-huruf tadi itu yang masuk ke dalam huruf muqatta'ah, yang mana hurufnya hanya 5 ini saja. Jadi kalau kita alif lam mim ra, maka yang mad tabi'i harfi hanya huruf Ha, ya, to. iya, itu saja. Kalau lafaznya coba perhatikan.
Kalau lafaznya seperti ini, alif lam ra, maka hanya ro. Kalau saya ucapkan toha, Ha, maka huruf apa? Oh sama haknya. Tok sama hak. oh sama Dua-duanya. Iya, dua-duanya po dan ha, ya. Misalnya kaf, ha, ya, ain, sod. semua. Rupiah aja Itu tuh. saja. Ya. Rupiah. Iya. Iya. Ha, Rupiah. ya, Iya. ya, itu ya. Kaf, ha, ya, dua huruf itu. Dua. Ah, iya. Ha, ya, ha, dan ya. Itu adalah yang termasuk dalam mat tobi'i harfi. Ya. Nanti ingatkan saya ya di pertemuan mendatang untuk menjelaskan pembagian huruf muqoto'ah ditinjau dari segi mat. Ada yang bisa tuliskan atau nanti Umi Nini ya. Umi Nini tolong ingatkan saya Umi ya. Iya, baik saja. Jadi menjelaskan tentang pembagian huruf muqoto'ah tinjau atau dilihat dari segi matnya, mat yang ada di dalamnya. Ya, baik. Hari ini kita sampai sini saja, sampai mat tobi'i harfi saja, ya. Baik, sampai sini ada yang ingin ditanyakan terkait tiga mat ini, mat asli ini? Ada? Atau kita langsung ke tadrib ya? Baik. Kalau gitu kita langsung ke tadrib. Kita lihat dulu di sini. Kita lihat di kita lihat contohnya dulu Umi ini yang tadi dulu. Oh iya, iya. Untuk menambah pemahaman ya. Kita lihat yang di buku atau di kitab Asy-Syafi'i-nya dulu. Nanti silakan disimak dari ini Al-Fatihah ya. Dari surat Al-Fatihah ini saya ucapkan kemudian diikuti ya. Setelah semuanya kholat kita baca, nanti kita lihat ya di situ ya. Per ayat, nanti per ayat saja. Ya, silakan diikuti, dibuka dulu mikrofonnya semuanya ya. Kita baca bersama-sama, diikuti setelah saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, di lafaz ini ada bagian yang diarsir. Bagian yang diarsir itu disebut apa? Matobi harfi. Tobi'i harfi. Matobi harfi. Hati. Matobi harfi hanya terdapat pada huruf muqoto'ah. Ya. Jadi ini hanya Asli. Matobi. Ya. Matobi. Jadi matobi berbeda dengan matobi harfi. Beda ya. Kalau matobi harfi itu terdapat pada huruf muqoto'ah. Kalau yang seperti ini hanya mat tobi'i atau mat asli sama. Jadi ini adalah mat Asli. Asli. atau mat. Ya di sini Bismillahi. Jadi ada lam
bertasydid, kemudian fathah. Itu sesungguhnya ada matnya di situ, ada mat alif di situ. Tapi karena bangsa Arab sudah paham bahwa penyebutan Allah itu selalu lamnya itu 2 harokat, maka tidak jarang dituliskan ya. Jadi tetap itu ada mat alifnya di situ. Allahi, Bismillahi, Bismillahi, bacanya begitu, bukan Bismillahi. Kan kita selalu lahi, selalu panjang ya 2 harokatnya. Karena memang seperti itu pembacaannya, cara bacanya demikian, walaupun tidak dituliskan matnya. Karena Allah, lafaz Allah, lafzul jalalah, selalu lam bertasydidnya itu 2 harokat. Allahumma, bismikallahumma, Allahumma, Allah, Allah, tidak pernah Allahum, Allahum, tidak Allahum, tapi Allahum, Allahum. Selalu 2 harokat. Karena itu di lafaz Allah selalu terdapat mat asli atau mat tabi'i. Ya. Kemudian Ar-Rahmani. Nah, kelihatan di situ ya, ada tanda matnya, mat alif kecil. Ini juga disebut dengan mat tabi'i. Betul. Ya. Kita lanjut ke ayat selanjutnya ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Silakan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baik. Coba kita perhatikan di situ. Ada atau tidak matnya di mana saja? Allah, Kemudian alamin ya. Kalau yang punya bukunya di rumah ditandai ya. Tandai. Nah, ya. Kemudian kita lanjut ke lafaz berikutnya ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya, di mana matnya? Ya, Ar-Rahman. Ar-Rahim. Iya, ada yang kedua ada ya sukun ya. Di situ tidak dituliskan sukunnya karena tanda sukun tidak selalu dituliskan memang. Ya. Kemudian selanjutnya Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Dari mana saja? Bukan yaum. Iya, yaum itu harful lin ya, huruf lin ya. Kecuali kalau dia ada di penghujung kan di situ yaum. Dia jadinya matli. Tapi itu nanti dari selanjutnya ya. Kita fokus dulu ke bahasan kita. Baik. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mana maksudnya? Wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim.
Ada di mana matnya? Nah. Nah. Ro. Ro. Lim. Ya, ada 3 ya. Iya. Baik. Mm-mm. Yang terakhir saya potong di al-maghdub. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdub. عليهم غير المغضوب عليهم Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik, kita lihat satu-satu. Di mana saja? Yang Ro, pertama, أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. kalau ghairi tadi apa? Harfulin. Harfulin. Alaihim ghairi itu lin semua ya. Kemudian di mana lagi? Terus lin ya. Wala Tidak. untuk lafaz Allah tetap dibaca panjang walaupun lafaznya tidak berdiri. Yang tadi sudah saya jelaskan ya. Baik. Selanjutnya kita buka surat Al-Hijr. Nini, silakan Bu Nini. Afwan. Al-Hijr surah keberapa tuh, Bun? Al-Hijr. 15. Sudah terlihat? Sudah buka semua mushafnya? Nah, Sudah ya, kita mulai ya. Kita lihat dulu yang pertama. Saya akan contohkan hanya di ayat pertama saja, kemudian selanjutnya bergiliran. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, hati-hati. Bismillah, 2 tidak kepanjangan ya, bukan begini. Bismillahi. Itu kepanjangan. Bismillahi, lahi, hanya lahi, bukan lahi. Ya. Bismillahi, lahi. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Ya, ro-nya hanya 2 harokat saja. Alif lam ra.
Alif lam ra. Tilka ayatul kitabi wa Qur'anin mubin. Tilka ayatul kitabi Qur'anim mubin. Kita lihat di huruf muqatta'ahnya. Mana yang termasuk mad tabi'i harfi? Ro. Alif lam Lam. ro. Oh, Alif lam ro. ya. Hanya Ro. huruf Ro. saja. Jadi kalau ditanya muqatta'ah, huruf muqatta'ah itu ada 3 di sini ya. Di awal surat Hijr ini alif, lam, dan ro. Maka itu adalah 3 huruf ya, terdiri dari 3 huruf ya, huruf muqatta'ahnya ya di sini. Namun yang termasuk ke dalam mad tabi'i harfi hanyalah huruf ro saja. Kita belajar insyaallah di pertemuan yang akan datang. Nah, kemudian tilka ayatul. Di mana di sini ada mat yang lainnya? Ada A, M. Ya, Ya, A, ya, Bin, a, I. A bukan. Anim. Mubin. A bukan. Sama badal. Mad Iya, badal. iya betul. Hamzahnya yang 2 harokat ini adalah mat Badal. Bapak. Ini pengetahuan awal kita aja ya. Nanti kita bahas pertemuan selanjutnya. Namun ingat-ingat hamzah yang 2 harokat ini ya, maka ia termasuk ke dalam mat badal. Ya. Silakan bergiliran, namun afwan membaca saja ya. Maaf Ustazah, di musafnya halaman berapa Ustazah? Di halaman 262. Iya, terima kasih. Sama-sama. Baik. Silakan. Ayat selanjutnya akan dibaca oleh nomor urut Saja. pertama. Asya saja, mohon bimbingannya saja. Baik, Kak Asy, silakan. Isti'azah, Rubama, isti'azah baik, kemudian ayat kedua ya. baik saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Coba ketika isti'azah tadi ya dijaga supaya bagian belakang, bagian akar lidahnya ya tidak selalu terangkat. A'udzu billahi itu semua hurufnya adalah huruf-huruf yang istifham. A'udzu billahi rentangkan. Jadi dia tambah dulu semuanya. Kalau sudah ke huruf to ya, nanti baru dia naik ya isti'lanya. Dulukan isti'lanya ya. A'udzu billahi Coba di situ aja. A'udzu billahi Bagus, Masya Allah. Masih nyangkut sedikit di ain ya, nggak apa-apa. Yuk, diulang lagi isti'adzahnya. Tafadhol. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, masuk ke lafaz ayat kedua. Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Baik. Yang pertama, ya huruf ro diawali dengan ro yang dhammah. Kemudian perhatikan lagi nanti ketemu ro yang dhammah juga. Kafaru. Jadi ditebalkan ya. Kafaru, ru. Ya. Kafaru, Iya, kafaru lagi. kafaru.
Laukanu muslimin. Jangan dipisah antara sin dengan lam. Bukan muslimin, tapi muslimin. Muslimin. Boleh ulang ya. Baik, Ustazah. Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Masih agak tercekat ya perpindahan antara sin sukun ke lamnya ya. Musli. Jadi di situ ya huruf sin. Kalau sudah belajar sifat huruf di situ sin itu rokoah, syiddah atau bainiyah. Huruf sin. Di mana? Huruf sin Rohoah, huruf rokoah, Rohoah. syiddah, bainiyah, rokoah ya. Maka dia jangan berhenti, sinnya jangan ngerem. Muslimin, muslimin. Coba Muslimin. kanu aja dari laukanu muslimin. Law kanu muslimin. Lagi lebih cepat. Musli, Musli. 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 Jangan di ini dulu. Lamnya lembut saja, jangan ditekan. Jangan ditekan jadi dia punya sedikit punya sifat syiddah jadinya. Muslimin enggak, tapi muslimin. Lagi. Muslimin. Muslimin. Nah, yang terakhir ini ya. Jadi lamnya jangan ditekan terlalu kuat. Nanti dia jadi syiddah ya. Iya, baik. Padahal dia kan bainiyah ya, huruf lam ya. Baik. Coba di situ diperhatikan ada mat apa saja di situ dari yang kita pelajari tadi. Ada berapa mat tadi? Kita belajar ada 4 mat ya. Ada mat tabi'i, kemudian mat silah sughra. Ya. Kemudian apa lagi? Mat tabi'i harfi. Atau bi harfi. Dan mat iwad. Ya, ada mat apa saja di situ coba? Di sini ada rubama, mat tabi'i, di mat tabi'i, kafaru, ru mat tabi'i, Ya. lauka, ka mat tabi'i, kanu mat tabi'i, Ya. limin, min mat tabi'i, Ustazah. Iya, Masya Allah. Barakallahu fi Asa. Jazakallah khairan saja bimbingannya, Ustazah. Baik. Selanjutnya saya Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ke ayatnya ya. Langsung ke ayatnya Ustazah ya, baik. Zarhum akulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu fasawfa ya'lamun. Coba kita boleh sepotong-sepotong ya. Zarhum ya'kulu. Sampai situ coba Bu. Zarhum ya'kulu. Yang pertama, zar. Diangkat pangkal lidahnya. Kayak kita mau yang huruf qaf. Ya, zar. Angkat. Zar. Zarhum ya'kulu. Iya, betul, begitu. Zarhum ya'kulu. Disambung Bu sampai wa yatamatta'u. Coba. Zarhum ya'kulu wa yatamatta'u. Kemudian lanjutkan. Wa yulhihimul amalu sampai situ. Ya. Mau asal di mana? Di situ ya. Ya. Coba diulang sampai situ saja. Wa yulhihimul amal. Lanjutkan. Wa yulhihimul amalu fasawfa ya'lamun. Fasawfa ya'la.
Ya'la. Coba Bu di ya'la. 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 Hmm. Ya'la. Ya. Ya Allah. Hmm. Fasaufa ya'lamun. Ya, lebih baik, Masya Allah. Nah, silakan Ibu dilihat. Dilihat di situ ada mat apa saja. Baik, Ustazah. Tadi. Darhum ya'kulu lu matobi'i waw. Sebelumnya ada doma. Kemudian, Wa yatama'u. Juga matobi'i waw. Sebelumnya ada doma. mm-mm. Ayalhihimul amalu fasaufa ya'lamun. Mu juga matabi'i waw. Sebelumnya domah. Mm-mm. Cukup ya. Ya, cuman itu Ustazah. Masya Allah. Barakallahu fiq Ibu. Jazakillah khair Ustazah. Wa jazakillahu khair. Baik. Assalamualaikum Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kak, langsung ke ayat Kak. Naam. Wa ma ahlakna min qaryatin Mm-mm. illa walaha kitabum ma'lum. Iya, Masya Allah. Baik. Wa ma ahlakna min qar. Min qar. Roknya diangkat pangkal lidahnya Kak, biar dia jadi tebal. Min qar. Coba. Wa ma ahlakna min qaryah. Gitu, diangkat ya. Dalam Naam. keadaan wasol maupun waqaf ya. Min qaryah atau min qaryatin illa, sama. Harus diangkat pangkal lidah, ditebalkan ya. Naam, Ustaz. Kemudian yang di depan tadi Kak, wa ma ahla ha ya. Ha huruf yang apa? Yang hamas atau jahar? Ha, hamas. Hamas. Ha itu rokhwah, syiddah atau bainiyah? Rohwah. Rokhwah. Huruf yang rokhwah dia juga hamas. Maka Kak, ketika suaranya mengalir, nafasnya juga mengalir, jangan diputus. Bukan begini. Wa ma lak tidak dihempas gitu. Tapi gini. Wa ma ahlakna ahla tidak diputus la jangan, dia tetap mengalir. Coba yuk. Wa ma ahlakna. Ahsanti, Masya Allah. Baik. Mau diulang sekali lagi? Wa ma ahlakna min qaryatin illa. Coba Kak. Hanya tadi tertukar loh Kak, antara yang bawah dengan yang tengah. Tadi bukan ha, tapi ha. Wa ma ahlak. Dibuka rongga tenggorokannya, dia harus mencapai sampai dasar, nggak sampai tengah kemudian selesai. Buka lagi sampai dia suaranya berasalnya dari rongga tenggorokan bagian yang paling bawah, ya. Ya, coba sekali lagi. Wa ma ahlakna min qaryatin illa. Takrirnya dulu Kak. Min qaryatin, jangan buru-buru di ro sukunnya. Dari ming aja yuk. Min qaryatin illa. Boleh. Tadi takrirnya agak sedikit berlebih, tapi nggak apa-apa. Takaluf daripada dia kurang ya. Min qaryatin illa. Dari situ selesaikan. Min qaryatin illa walaha kitabum ma'lum. Iya, ainnya jangan diberhentikan.
Ainnya jangan disekat, dialirkan. Ain huruf yang apa? Syiddah, rokhwa, bainiyah. Bainiyah. Ustazah. Kalau kakak tadi caranya seperti itu, dia masuknya ke syiddah jadinya. Berhenti dia. Ya. Na'am. Kitabum ma'lum. Coba lagi yuk, di ujungnya saja. Kitabum ma'lum. Ya, nanti dilatih-latih terus ya, supaya nggak tercekat ainnya ya. Nah, Nah, Ustazah. yuk, matnya yang mana aja? Ma, Mm-mm. na, Nah, kemudian la, yang ma tadi, ha, ya, sebentar Kak, yang mim tadi berbaris itu alif, sebentar, yang mim ya, yang mim berbaris alif tadi, dia nggak masuk ke dalam mat asli ya Kak ya, ya, karena Ustazah. panjangnya Ustazah, berapa? Mak jais munfasil. Iya, majais ya, tidak termasuk mat tabii. Nggak apa-apa Kak, kalau Matobi. Kakak tahu, langsung sebutkan nggak apa-apa. Langsung sebut aja Ustazah. Oh, ya. Nah, Tafadhol. na, baru lam, la, Satu-satu. ha. Sebentar Kak, satu-satu. Ma itu apa? Sebutkan. Majais Oh, mufasil. dibedah tajwidnya Ustazah. Iya, terus. Majais munfasil. Iya. Na, matobi'i, ming, ikhfa hakiki, Matnya saja. tindi, Matnya saja, matnya saja. maknya saja. La, matobi'i, ha, Hmm. matobi'i, ta, Ya. matobi'i, baru lu, matobi'i. Ya. Kakak sudah Kalau belajar gitu, mana matnya? mat arid li sukun. Ya Ustazah? Kalau sudah tahu mat arid li sukun, maka matobi'inya digugurkan saja. Digugurkan saja. Ya, ketika membaca. Tapi gini ya, jadi ketika membedah ayat, kalau misalnya di dalam ujian, tulis ya, itu ketika kita sudah tahu mat arid li sukun, maka yang di depannya tidak perlu disebutkan lagi mat tobi'i. Karena dia sudah berubah jadi mat arid li sukun. Gitu ya. Nah, Jadi tadi saya sengaja biarkan karena kita awalan kan yang kita pelajari adalah mat tobi'inya. Ya, baik. Barakallahu fika. jazakillah khair Ustazah atas ilmunya. Assalamualaikum Ustazah. Mohon bimbingannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah Bu Dede, silakan Bu. Yang mana ya? Langsung ke ayat ya. Sekarang ayat yang ke-5. Ma tasbiqu min ummatin ajalaha. Coba kita balik lagi Bu Dede. Ya, sebentar. Ma tasbiqu min ku-nya, qaf, dhammah, itu tidak ada matnya, jadi jangan dipanjangkan. Ma tasbiqu min ummatin ajalaha. Coba diulang lagi. Ma tasbiqu min Ma tasbiqu min ummatin ajalaha. Iya, ma-nya tidak terlalu panjang, hanya matas, matas, matas. Ulang yuk. Ma tasbiqu min ummatin ajalaha. Qafnya balik lagi jadi panjang. Ma tasbiqu min ummatin ajalaha. Ma tasbiqu min ummatin ajalaha. Ma tasbiqu min. Ma tasbiqu min. Iya, segitu aja qafnya, jangan jadi panjang. Ya, diulang. Ma tasbiqu min ummatin ajalaha. Hati-hati mimnya bertasdid, jangan dilewati gunnahnya. Min ummatin ajalaha. Min ummatin ajalaha.
Ahsan. Kita lanjutkan. Wa ma yastakhirun. Wa ma yastakhirun. Iya, Masya Allah. Bu Dedeh diperhatikan lagi panjang pendeknya ya. Boleh kalau misalnya gini, kalau di rumah misalnya disengajakan untuk mengoreksi panjang pendek matnya, maka direkam. Setelah direkam, didengarkan ulang. Siapa tahu setelah didengarkan ulang ketahuan, oh di sini nih harusnya nggak panjang tadi, gitu ya. Baik, Bu Dedeh, kita lihat di sini ada mat apa saja di mat asli. Ada apa saja di situ? Ma ya. Ma, ya, matobi'i gitu. Terus, Hmm, ini apa? Ha. apa? Ha itu apa? Matnya apa, Bu? Matobi'i. Matobi'i, apa lagi? Ma lagi. Matobi'i lagi ya. Hah? Ru ya. Ro ya. Ru. Ru, Ru ya. ya. Matobi'i. Matobi'i juga. Baik, Masya Allah. Alhamdulillah. Barakallahu fiq, Bu Dedeh. Barakallah. Jazakallah khair saja bimbingannya. Baik. Anak ustazah lagi nih. Naam. Tafadhol. Mohon bimbingannya ya ustazah pertama nih. Oh, insya Allah. Tafadhol. Bisa dibuka ininya? Dibuka kameranya bisa? Sudah ya? Belum. Kenapa udah mau? Sudah Silakan. ya? Ya, silakan. Sudah. Wa qalu ya ayyuhalladzi nuzzila alaihi dzikru innaka lamajnun. Masya Allah. Zaman dari durasi matnya insya Allah sudah baik ya. Terutama di mat-mat yang tabi'i. Yuk, disebutkan Ibu. Matabi'inya ya. Mm-mm. Wa matabi'i qa lu matabi'i juga. Iya. Ayyuha matabi'i Mm. alladzi matabi'i Mm. lama junun. Mm-mm. Ada apa di situ, Mat? Matabi'i ya. Tabi'i juga. Baik. Ibu Nur Sofia, dilihat dari Ya, lafaz Bun. ya. Ya. Nuzi, nuzi. Nuzi. Huruf zai, di situ ada sifat apa? Ibu sudah belajar belum? Belum lagi. Baik. Di situ di huruf zai-nya ada sifat sofir. Sifat sofir Sofir. artinya ada suara tajam ya, ada desisan kayak desisan gitu ya. Maka tidak sekedar bacanya nuzila alaihi nuzila, tapi nuzila nuzila. Nuzila. Jadi Nuzila. kesannya itu lebih tebal. Nuzila gitu. Boleh Nuzila. diulang? Nuzila. Baca dari pertama. Wa qalu ya ayyuhalladzi nuzzila alaihi dzikru innaka lamajnun. Iya, Masya Allah. Barakallahu fiik. Baik, selanjutnya Ibu Damai ya. Ya, mohon bimbingannya Ustazah. Nah, insya Allah. Ibu Nur, silakan ditutup dulu mikrofon dan kameranya. Biar kita fokus melihat Bu Damayan. Ini kurang Lau bisa. Kurang Lau. bisa. ta'atina bil malaikati in kunta minas shodiqin. Kita potong-potong ya, Bu.
Lauma ta'atina bil malaikah. Gitu Ustazah. Iya, Masya Allah. Lauma ta'tina. Coba di situ aja. Lauma ta'tina. Ya. Jadi dari hamzah yang sukun pindah ke ta'nya. Laumata. Harus gitu ya. Nggak boleh mantul. Mantulnya tuh gini. Laumata ati ta'at. Ada at. Nah, itu yang harus dibuang. Nggak boleh ada Ya. pantulannya. Laumata tina. Yuk, diulang yuk sampai kalimati. Lauma ta'tina bil malaikati in kunta minas shodiqin. Masya Allah. Laumata tina. Jangan lupa di situ nunnya juga 2 harokat. Lauma ta'tina bil malaikah. Itu saja. Belum 2 harokat. Begini. Laumata tina bil. Ta'tina bil. Coba. Lauma ta'tina bil. Ta'tina bil mala. Lauma ta'tina bil malaikah. Iya, ahsanti, Masya Allah. Kemudian, lanjutkan. In kunta. Lanjut. In kunta minas shodiqin. Di sini ada ikhfanya ya. In kunta minas shodiqin. Coba diulang, Bu. In kunta minas shodiqin. Iya, ikhfanya tadi belum dapat ya. Kunta gitu. Kunta, tidak langsung kunta, tapi kunta. Jadi lidahnya itu parkir hampir di depannya tak gitu. Kunta. In kunta minas shodiqin. Nggak apa-apa. Harus dilatih-latih terus di bagian ikhfanya, ya, pertemuan antara nun, sukun dengan tanya ya. Kemudian Ya. minaso, di situ 2 harokat juga. Hati-hati Iya. kepanjangan. Minasodiqin. Iya. Iya, Ustazah. Minas shodiqin. Nah, itu kepanjangan. Minasodiqin. Minas shodiqin. Iya, ahsanti. Hanya 2 harokat saja, Masya Allah. Yuk, matnya apa saja mat asli yang ada di situ? Lauma, ma. Kemudian masuk ke mat apa Ibu? Mat Mat asli. asli atau Matobi. mat Matobi. tobi? Ya. Kemudian Ti matobi juga. ya. Nanya matobi juga. Bil malah. Itu matobi yang apa Ustazah itu malah? La ini tidak termasuk ke dalam matobi'i karena dia dibacanya panjang. Sedangkan kalau matobi'i hanya 2 harokat saja. Ya. Ini disebutnya nanti mat wajib mutasil. Ya nanti ya. Ikati ing kunta minas yakin sodikin matobi Ustazah. Di mananya, di huruf apanya? Di huruf iya-nya sodikin. Huruf shotnya apa? So itu oh iya matobi juga. atau BI juga. Iya, Masya Allah. Barakallahu fiik Bu Damayanti. Kasih Ustazah bimbingannya. Naam.
Sekarang saya Ustazah. Silakan. Saya Ustazah nomor Oh. 7. Hah? Maafan. Oh, Afwan, Ibu Weni ada Kak Ana ya? Iya. Umi Baik. Ana nomor 6 ya tadi ya seharusnya ya. Iya, lompat. harusnya nomor Ente 6. nggak ada. Ya silakan Umi Ana. Iya, Oh, nggak apa-apa. Maafan ya. Sebentar. Tadi ayat Kak berapa Anas, ya? ayat Ya, ke-8. 8 ya Ustaz. Iya, ayat ke-8. Coba kameranya turunin sedikit, Oh nggak iya. kelihatan wajahnya, lampunya. Iya. Iya, Masya Allah. Iya. Padahal. Ya. Ma nunazzilul malaikata illa bil haqqi wa ma kanu apa nih nggak ininya kurang sebentar. Saya nggak lihat dari ini Ustaz. Jadi ya udahlah nanti ini ada. Ini Udah dibantu. sekarang udah buka ini. Oke. Ma nunazzilul malaikata illa bil haqqi wa ma kanu idzam munzirin. Kita potong-potong ya. Iya. Nuna. Jadi nu ya. Iya. Jadi nun yang harokatnya dhamma ya Iya. dengan nun harokatnya fathah harus sangat berbeda. Jadi Iya. nun dhamma Nu. nu harus gitu. Nuna, nuna, nu. Nuna. Kemudian ini Nuna. nuna, bukan bawa ke samping ya. Iya. Ini bukan nuna, tidak, tapi nuna, nunaz, buka Oh, ya. nunaz. Jadi nuna harokatnya harus penuh, nggak boleh Iya. buru-buru, nggak boleh nunaz, tidak, Oh. nunaz, ya harus ya boleh diulang lagi. Oke, sebentar. Ya. Sebentar. Manu. Sampai al-malaikata saja. Iya. Manunazzilul malaikah. Yuk. Manuna, buka. Nuna, enggak Manuna. enggak, ininya enggak naik. Oh. Depan. Manuna. Manuna. Ini yang betul. Oh. Yuk. Ma nunazzilul malaikata illa bil haqq. Illa bil haqq. Illa bil haqq. Jangan dikasih hamzah. Bil haqq. Bil haqq. Wa ma ya. Lanjut. Wa ma kanu. Ininya ayatnya kurang kelihatan Ustazah. Subhanallah. Sebentar. Jadi saya ngelihat dari surat yang ada di HP, Al-Quran yang ada di HP, soalnya di sini nggak kelihatan jelas. Baik. Ya sebentar. Ulang ya Ustazah. Boleh. Ma nunazzilul malaikata illa bil haqq. Iya, sebentar. Ma nunazzila. Apa? Nunazzilu. Ma nunazzilu. Ma nunazzilu. Nuna, jangan nunaz, tapi nuna. Nuna. Iya, nunazzi. Oh, jadi naknya ini dulu ya. Iya, selesaikan. Iya. Manunazzil. Gimana sih Ustaz? Nazzi. Coba yuk. Nazzi. Nazzi. Bukan nazzi, tapi
zi, Na, nazi, 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 nazi. nazi, Ini lebih baik. Nunazi, nunazi, nunazi. Salah ya. nuna. Nuna, Iya, nuna, nuna, nunaz. nunaz, Nunaz. nunaz, Iya. Nunazi. nunazi. Nanya harus kebuka dulu, jangan naz, Oh, tapi nama. nuna, nuna, nunazi. Itu gimana? Nunazi, Nunazi, nuna, nazi. nazi, nazi. Jangan pakai sudut bibir. Iya, Buka ke bawah. na, Naz. nazi, Iya, nazi, nunazi, nunazi. nunazi. Ini lebih baik. Manunazi. Ma nunazi. Hati-hati nanya jangan buru-buru ya, bukan naz, tapi naz. Nazi. Naz, Dulu. naz, oh, nunaz, nunaz. Oh iya, insyaallah. Mudah-mudahan. Coba lagi. Iya, coba lagi. Ma nunazzilul malaikata illa bil haqq. Masya Allah lebih asan yang ini. Wa Lanjutkan. ma kanu idzam munzarin. Ya, wo-nya harus diangkat pangkal lidahnya. Oh, Idam munzarin. idzam munzarin. Iya, Munzarin. Munzarin. Iya, masih belum terbiasa ya. Harus Iya. dilatih terus. Iya, Masya Wow. Allah. Baik, jalannya di mana Bagus saja? saja. Ini ada apa saja di sini? Mad asli, Mm-mm. nunazilul mala, mad wajib mutasil, Mm-mm. illa mad tabi'i, Kemudian, wa ma mad tabi'i, ka ya, mad tabi'i, nu mad jais, Masya Allah. mendorin, dorin. Itu mad arid disukun. Iya, Masya Allah. Mat arid li sukun ya terakhir ya. Masya Allah. Iya. Ini sudah mat ya. Masya Allah. Ustazah, saya kan ini baru, saya juga pengen belajar supaya bisa lancar gitu Mm-mm. pengucapan seperti tadi itu. Masuknya ke kelas apa ya, Ustazah? Kalau itu bisa ke kelas Aisar bisa. Ya. Bisa. Kelas Nuroniyah juga bisa. Kalau kelas Aisar nanti bisa hubungi admin. Saya ada kelas tersendiri, kelas Aisar. Ya, tapi sudah di dars yang kesekian, kita belajarnya dari huruf per huruf. Jadi Oh, bagaimana ucapkannya itu perpindahan dari satu huruf ke huruf lain, itu dari awal sekali belajar harus dipisah. Misalnya, manu, sehingga nanti ketika disambung bukan manu, tapi manu. Nah, gitu. iya, Ustazah. Menggunakan harokatnya masing-masing. Iya. Boleh. Nih, Daftarnya mulai kapan, Ustazah? coba dihubungi admin saja, karena Oh, saya iya. nggak hafal jadwalnya. Ya. Iya, Pak. Ustaz, Semoga insyaallah. memudahkan ya Pana ya untuk bergabung ya. Insyaallah. Makasih banyak tontonannya, Ustazah. Mudah-mudahan sabar Insya Allah. untuk saya. Bila Iya, baik, terima kasih. Syukran. Jazakillah khair, Ustazah. aku khair. Baik, selanjutnya tadi Ibu Ayo Weni. saja. Iya, Baik, silakan Bu Weni. langsung aja ya. Langsung ke Inna inna
nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Baik. Kita putus-putus ya. Kita potong-potong ayatnya. Baik, yang pertama sampai nah. Inna nahnu nazzalna. Sampai situ coba, Bu. Iya. Inna nahnu nazzalna. Jangan diterabas. Nunnya ada tasydidnya. Jadi Oh, harus dihadirkan dulu gunnahnya, nggak boleh buru-buru. Inna. Inna nahnu nazzalna. Yuk, coba Ibu ikuti saya ya. Inna nahnu nazzalna. Inna nahnu nazzalna. 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 Ya, Jadi Dina tadi Ibu cenderungnya memanjangkan harokat. Hati-hati di situ. Ya, gunnahnya kurang, harokatnya nambah. Ya, maka Ya. yang ditambah itu gunnahnya, harokatnya dikurangi. Caranya gimana? Jangan dilagukan. Kalau dilagukan begini, inna, kita udah nggak tahu lagi tuh berapa panjang harokatnya. Maka lurus aja bacanya. Inna, inna nahnu nazzalna. Inna nahnu nazzalna. Iya, lebih ahsan yang ini. Jadi kita bisa tahu ngukur harokatnya, oh hanya 2 harokat saja ya. Baik, lanjutkan lagi. Adzikr wa inna. Al-Zikra wa inna. Ini hurufnya huruf zal, bukan zai. Beda dengan yang pertama tadi Zik. kita ucapkan. Nah, iya, huruf zal. Jadi ujung lidahnya harus ngintip sedikit ya, Bu ya. Al-Zik. Adzi. Al-Zik. Jangan ada huruf Z-nya. Tidak boleh ada huruf Z-nya. Yang ada huruf Z-nya itu huruf zai tadi. Az. Tapi kalau dal, nggak boleh ada huruf Z-nya. Harus bebas dari sofir atau huruf Z-nya itu tadi. Jadi, adzi. Adzi. Ujungnya aja. Ujung lidahnya aja dia yang nempel. Adzi. Iya, bagus. Insya Allah. Al-Zikra wa inna. Al-Zikra wa inna lahu. Iya, betul. Wa inna lahu lahafizun. Wa inna lahu laha. Wa innahu la. Wa inna lahu lahafizun. Iya, Masya Allah. Ahsanti, Ibu. Jadi tips saya, Ibu ini kalau saran saya untuk yang ada mat tobi'inya, yang mat-mat deh, jangan diayun-ayun. Kalau diayun-ayun nanti kita bisa menambah atau mengurangi harokatnya. Itu ya. Baik, Ustazah. Lurus aja. Kebiasaan. Beda kalau nanti misalnya sudah fasih, nggak apa-apa. Tapi karena kita masih belajar, maka kita tertibkan dulu di jumlah harokatnya ya. Ya, Baik, ini Ustazah. dilihat Bu ini. Iya, matobinya di na, na lagi, Ya. na lagi, Kemudian ha, H itu apa tuh? Mat apa dia? matobi'i, Bukan. laha, Nah, ini yang tadi yang kita pelajari. Ketemu di sini ya. matobi Inna. harfi ya, matobi harfi. Bukan. Kalau matobi harfi kan adanya di huruf muqatta'ah, Ibu. Oh iya, Iya. Di awal surat pasti. Kalau matobi harfi itu adanya pasti di awal surat. Di huruf oh mat muqatta'ah. badal, mat badal, Bukan. Bukan. domir, Ya. Ini mat sila sughra. Masih Iya. Lihat di situ ya.
Kalau kita buka mushaf, Bu Eni bacanya dari mushaf bukan? Dari Ya, Quran yang dari ya Quran. terjemahan, bukan? Ya, Coba dilihat. Ayat 9, maknanya apa? Terjemahannya apa coba? semuanya dari ayat 9. Iya, Sesungguhnya yang mana? iya. Ayat 9, betul. Baca semuanya coba. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan pasti kami pula padanya Al-Quran yang memelihara. Iya, betul. Kita lihat lafaz yang terakhir potongannya. Dan pasti kami pula yang memeliharanya. Memeliharanya. Jadi yang dipelihara apa, Ibu? Al-Quran. Iya, itu yang dimaksud. Lahu lahafizun wa inna, dan sesungguhnya, ya. Dan sesungguhnya atau di situ dan pasti ya. Wa Dan pasti. inna lahu, itu kami lahu lahafizun. Nah, di situ pasti kami pula yang memeliharanya. Jadi lahu itu menunjuk kepada Al-Qur'an tadi. Kalau bahasa Arab itu penulisannya dibolak-balik, Bu. Ada yang dibolak-balik kayak kita dan bahasa Inggris juga. Jadi Iya. lahu lahafizun. Lahu kepadanya kami. Yang memeliharanya. Iya, jadinya di sini, jadi ha itu hak domir itu sama dengan nya, Bu. Nya. Kalau Oh, kita dia. artinya tuh nya, memeliharanya gitu. Jadi lahu menunjuk kepada Allah. Hafizun. Oh Maka iya. ini mat silah Matsilah sugro. Qasirah. Oh, bukan Iya, betul. Matsilah Sugro. Sama. Mat silah kosiroh Sama. dengan mat silah sugro sama. Oh, Matsilah Qasirah Sugro ya. Baik. Iya. Saya Coba lihat begitu Ibu. hafal. Ini kan baru baru dibaca karena kelewat. Jadi tahunya matobi'i semua ternyata ada hak itu termasuk Iya. Matsilah Sugro ya. Nah, coba kita Iya. lihat Ibu. Bu Eni coba lihat lagi hak domirnya di situ ya. Bentuknya seperti itu. Coba kita perhatikan. Sebelumnya ada huruf apa? Huruf lam. Hu. Huruf lam ya. Sebelum hu itu ada huruf lam ya. Ada Iya. huruf lam. Harokatnya apa? Harokatnya fathah. Iya, fathah. Dan setelahnya ada huruf apa lagi setelah huruf ha-nya? Lam lagi ya. Lam juga. Harokatnya fathah juga. Iya. Iya, maka dia bertemunya dengan huruf selain hamzah. Domir. Iya. Dengan huruf. Oh iya, jadi hu juga termasuk domir apa? Ya, termasuk. Qasirah itu ya. Iya, betul. Iya, karena memenuhi syarat tadi ya. Maaf. Baru Baik. belajar, soalnya baru ketemu di sini. Ya, baik. Dihafalin lagi kalau yang nama hadomir yang diapit sama dua huruf yang berharokat fathah ya. Yang berharokat boleh dia fathah, boleh dia juga dhammah, boleh dia kasroh. Yang penting tidak sukun. Oh, jadi diapit dua huruf apa? Diapit dua huruf yang berharokat baik fathah, dhammah dan kasroh gitu ya. Iya, betul. Kemudian bertemunya selain setelahnya, maksudnya bertemunya atau setelahnya itu selain huruf hamzah. Jadi asal dia bukan hamzah, dia pasti jadinya mat silah sugro. Ya, Masya Allah. Baik, saja. Jazakillah khair, Bu Eni. Ya, nanti belajar lagi, latihan lagi. Semoga Allah mudahkan. Jazakallah Ustazah atas bimbingannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan 9. Selanjutnya Eha. Nomor 9 Kak Vivin terpental Ustazah. Oh gitu. Ya. Qadarullah. Assalamualaikum Ustazah, mohon bimbingannya. Silahkan Bu Eha. Berarti ayat 10 ya. Iya. Walaqad arsalna min qablika fi syi'il awwalin. Iya, Masya Allah. Sebentar. Kita putus-putus ya, Bu Eha, kita potong-potong ya. Walaqad arsalna.
Walaqad arsalna. Ro, tebalkan. Arsa. 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 Aro. Ar. Bisa. Ar. Arsa. Hmm. Wa Walaqad arsalna. Iya, bukan? Min qabli sampai isya. Sampai situ. Min qablika fi. Lanjut saja. Min qablika fi syiya'il awwalin. Min qablika fi syiya'il il, ya. Ainnya harus duduk. Fi syiya'il awwalin. Ulang. Min qablika fi min qablika fi syiya'il awwalin. Iya, Masya Allah. Apa saja? Nggak apa-apa. Yuk, ada mat apa saja di situ? Ini ada, kalau yang kokolah nggak usah ya saja. Nggak, matnya saja. Ada matobi'i, arsalna. Ya, Di situ ada ihfa safawi abad. matnya saja Bu Eha. Ini Ah, matobi'i il awal. iya. Walin, ada apa Bu Eha? Yang mana saja? Awalin. Ada mat apa? Mad arid disukun. Iya, Masya Allah. Barakallahu fiik Bu Eha. Apa saja diberisik. Enggak apa-apa Bu Eha, Masya Allah. Semoga Allah Mau selalu ya, semoga amalannya, amal solih diridhoi Allah, Masya Allah. Ya, cukup ya sampai nomor 10 saja ya, Umi Nini. Iya Ustazah. Baik, akhwati, apapun kegiatan yang sekarang ini sedang kita lakukan, alangkah baiknya kita niatkan untuk mencari ridhonya Allah dengan mengucap basmalah tentunya ya, dan diniatkan memang untuk Allah Ta'ala. Apapun kegiatan kita. Misalnya seperti Bu Eha tadi ya, mungkin sedang membersamai cucunya misalnya ya, bismillah ya. Sehingga apa? Insya Allah nilai-nilai kebaikan itu akan datang melalui kita. Gitu. Maksudnya dalam membersamai cucu, kita dimudahkan dalam mengucapkan hal-hal yang baik, dalam menyampaikan ilmu-ilmu yang mungkin sederhana mungkin, tapi bernilai pahala yang tinggi. Contohnya seperti, ayo jangan lupa cuci dulu tangannya, cuci tangan sebelum makan. Kata Rasulullah, harus cuci tangan dulu sebelum makan. Nah, itu kita kait-kaitkan dengan nilai-nilai agama kita. Nah, seperti itu. Hanya karena Allah memberikan kita petunjuklah, maka kita bisa mengucapkannya dengan mudah. Maka kita akan terfikirkan untuk mengucapkannya. Kalau kita nggak meminta atau memulai dengan bismillah, dengan kita nggak memulai dengan niat ibadah, mungkin kita akan terlupa. Ya bareng-bareng sama cucu ya bareng-bareng aja gitu mungkin ya. Jalan misalnya rihlah sama anak, ya sudah kita datang rekreasi pulang, hanya itu saja. Nggak sempat menyampaikan ke anak misalnya, Nina, Masya Allah ya nak ya, lihat tuh lautan itu kayak nggak bertepi ya nak, kita nggak bisa kelihatan tepinya nih dari sini, Masya Allah luar biasa Allah ciptain ya nak ya, lihat tuh begini, begitu, begini, begitu, ya. Jadi semua yang kita kerjakan ada nilai pahalanya insya Allah. Sebagaimana seperti sebuah
hadis yang masyhur yang mungkin sudah banyak yang dengar ya, sudah familiar di telinga kita bahwa betapa menakjubkannya urusan seorang muslim. Karena apabila dia diberikan musibah, yang pertama yang disebutkan adalah nikmat. Apabila ia diberikan nikmat, maka ia bersyukur. Bila ia diberikan musibah, dalam kata di sini ya, katanya musibah itu segala sesuatu yang kita nggak suka. Gitu. Ketika diberikan musibah, maka ia bersyukur. Nah, bersyukur dan bersabar ini harus selalu berdampingan. Mari kita ingatkan terus diri kita ya. Bersyukur, bersabar, bersyukur, bersabar. Maka dalam hal sekecil apapun, ya, sekecil apapun, meskipun hanya mencuci piring ya, mencuci piring di rumah kita sendiri ya, hanya mencuci piring. Bismillah, ya, kita niatkan bahwa kita mencuci ini supaya bersih, sehingga apa yang masuk ke dalam tubuh kita nanti dipakai untuk makan nanti tetap bersih, tetap thayyib sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Nah, Masya Allah. Jadi semuanya akan bernilai pahala bagi kita. Mudah-mudahan kita bisa termasuk ke dalam orang-orang yang selalu bersabar dan bersyukur. Amin. Allahumma. Baik. Saya minta maaf atas segala kesalahan saya hari ini dalam berhalaqah dengan antuna semua. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga bisa bergabung lagi nanti di pekan mendatang untuk belajar bersama ya. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikuna jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi. Afwan, belum kita tutup ya. Kita tutup dulu. Kita tutup dulu dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustazah, bimbingannya Ustazah, sehat-sehat selalu saja. Amin Allahumma. Ya. Ya, silakan Ustazah.